Ya, baik, teman-teman, sebelum mulai, eee, ini apa sudah ada yang baca buku ini? Noven, sudah baca? Oke, baik baik. Banyak juga yang sudah baca. Saya baru baca setelah diminta, baru saya baca dan, seperti bedah buku pada umumnya, saya mulai dulu dengan informasi umum, informasi awal. Nah, buku ini, Notopen ini adalah buku terjemahan yang saya baca ini, karena kalau baca yang bahasa Inggrisnya nggak sanggup. Nah, ditulis oleh seorang penulis namanya Kyle Idleman. Dia adalah seorang pendeta dari gereja Southeast Christian di Louisville, Kentucky, Amerika. Nah, diterjemahkan oleh Selvia Manuputi dan diterbitkan oleh Literatur Perkantas Jatim. Lalu itu ada fotonya nih, Kyle Idleman, ganteng juga dia. Lalu desain covernya seperti teman-teman lihat sederhana, warnanya hitam, nggak berlebihan. Ada tulisan, ini memang agak mengganggu sih endorsan di sini, tapi paling nggak dia cuma tertulis judulnya, lalu subjudulnya di sini sama nama penulisnya, sederhana. Cuma memang karena dia tidak mencolok, jadi agak susah kalau nyari di rak buku hitam warnanya. Lalu ukurannya 21 panjang, lebarnya 14 cm, tebalnya 1,4 cm, ada terbagi dari 244 halaman, termasuk covernya. Lalu jenis kertasnya book paper, paper itu yang kuning-kuning gini. Oke, lalu dia isinya itu ada kata pengantar, ucapan terima kasih, lalu ada 3 bagian besar yang terbagi atas 14 bab keseluruhannya, tambah kata pengantar sama ucapan terima kasihnya jadi 16 bab. Nah, dan setiap bab terdiri dari beberapa subbab. Nah, itu informasi umum dari buku ini. Mungkin yang teman-teman yang sudah baca juga sudah tahu seperti apa bukunya. Nah, sebelum memulai, saya punya pertanyaan dulu bagi kita semua. Apabila ada seseorang menanyakan ini kepadamu, apakah jawabmu dan apa alasan dari jawabanmu itu? Pertanyaannya ini, apakah kamu seorang pengikut Yesus? Ya, boleh dijawab. Siapapun yang mau menjawab, apakah kamu seorang ikut Yesus? Apa jawabanmu? Ya. Ya. Semangat sekali menjawabnya. Ya. Oke. Yang lain berarti nggak merasa sebagai pengikut Yesus ya, karena yang saya dengar jawab ya cuma satu. Nah, kalau gitu coba cek atribut Kristianimu. Nah, ini sih bisa, itu saya sediakan kotak-kotak, sebenarnya bisa di checklist, ada 8 pernyataan yang menunjukkan atribut Kristianimu. Ini sebenarnya juga dari buku ini. Pertama, menghadiri kebaktian di gereja setiap minggu, orang tuamu juga beragama Kristen, sering ikut KKR dan pernah angkat tangan saat altar call, memiliki 3 Alkitab atau lebih di rumah, namamu pernah muncul dalam warta gereja, pernah mengikuti retret dari gereja, nada dering HP-mu adalah lagu rohani, dalam kolom agama di Facebook, udah nggak pakai Facebook lagi, ini kalau dari buku ini Facebook, menulis kata Kristen. Nah, coba teman-teman ambil waktu sebentar untuk ya boleh pakai kertas bolpen, boleh pakai handphone. Ada berapa pernyataan ini yang itu menunjukkan kamu banget. Saya kasih waktu 1 menit.
Oke, udah semua? Ya. Eh, coba ada yang semuanya terisi 88-nya? Ada? Terisi semuanya? Wah, ada nih. Ada 2 kalau nggak salah tadi saya lihat. Yang di atas 5 atau 5 ke atas. Di bawah 8 tapi Amin. 5 ke atas. Oh, ada. Ada. Oke. Yang di bawah 4, 4 ke bawah. Yang 4 ke bawah ada. Ini yang tadi yang 5 masih. Oh, rata-rata berarti udah di atas 5 pernyataan ini menunjukkan kalian ya. Pak, Kristen sekali nih. Nah, cuma kalau menurut Idleman dalam buku ini, mungkin kita bisa dengan cepat bilang bahwa saya adalah pengikut Yesus. Namun, benarkah kita memahami apa artinya menjadi pengikut Yesus? Dari pernyataan-pernyataan tadi, kita mungkin bisa semuanya lah pernah kita alami atau pernah kita lakukan. Tapi apakah benar-benar itu menggambarkan kita adalah seorang pengikut Yesus yang sejati? Nah, karena itu buku ini sebenarnya dia mau menjawab juga sekaligus mau menantang kita, membuat kita jadi berpikir, betul nggak nih, saya ini pengikut Yesus. Nah, dari 3 bagian tadi saya akan bahas nggak usah satu persatu. Nah, bagian pertama ada 7 bab, bagian keduanya 4 bab, dan bagian ketiganya 3 bab. Nah, kalau teman-teman membaca bab pertamanya mungkin ini sudah cukup menggambarkan keseluruhan isi bukunya, tapi memang ada pada bagian-bagian tertentu yang nggak terlalu tergambarkan melalui bab 1. Tapi paling tidak bab 1 ini sudah bicara soal apakah kita ini benar-benar pengikut atau hanya penggemar. Jangan-jangan kita salah mengartikan bahwa kita ini penggemar, tapi kita merasa bahwa kita adalah pengikut. Nah, apa itu pengikut, apa itu penggemar? Kalau dalam kamus, penggemar adalah pengagum yang bersemangat. Nah, kira-kira ada seorang yang senang klub sepak bola, misalnya ada yang senang banget sama MU, sampai tahu segala macamnya tentang MU, sampai tahu sponsor mereka saat ini apa, bahkan sampai pemain cadangan yang paling sering dicadangkan itu siapa, dia tahu, dia ngerti. Tapi udah, dia hanya seperti itu saja. Fanatik banget dengan MU, tapi kalau MU kalah atau malah turun dari Premier ke divisi 1 misalnya, udah nggak mau lagi, nggak mundur gitu sebagai penggemar MU. Atau bahkan orang-orang ini merasa paling tahu tapi nggak ikut turun ke lapangan. Misalnya kalah ya terus marah-marah ya karena dia tidak turun ke lapangan tapi jadi ngerasa yang paling tahu. Nah, kira-kira seorang penggemar, seorang fans Yesus juga seperti itu. Dia merasa bahwa saya sudah mengenal Yesus, saya sudah sangat tahu Yesus kayak apa, mengenal segala sesuatu, tahu sesuatu tentang dia, tapi tidak mengenalnya secara mendalam, secara utuh. Mereka pengen mengikuti Yesus hanya supaya dapat manfaatnya. Manfaatnya nanti kita lihat apa aja manfaatnya, tapi tidak mau terlalu dekat juga karena nggak mau ada yang dikorbankan. Para penggemar Yesus ini salah mengartikan kekaguman dengan kesetiaan. Mereka pikir bahwa mereka itu setia, padahal mereka cuma kagum sama Yesus. Nah, lalu mereka juga melakukan perbandingan dengan orang lain. Oh, saya lebih sering ke gereja, saya punya Alkitab yang banyak di rumah, orang lain lebih buruk dari saya. Lalu misalnya dia juga membandingkan hal-hal yang 8 tadi, yang saya jabarkan pernyataan-pernyataan itu, lalu merasa bahwa saya orang Kristen, saya pengikut Yesus, sementara yang lain tidak. Nah, lalu ada banyak
ukuran-ukuran lain yang dilakukan. Saya rajin ke gereja, saya rajin ngasih persembahan, saya rajin nonton film rohani, saya rajin dengar lagu rohani, lalu merasa bahwa saya adalah pengikut Yesus. Nah, tapi hati-hati, jangan-jangan kita hanya penggemar, karena kita hanya mengenal Yesus kulit-kulit luarnya aja, kita punya segala macam atribut-atribut yang diletakkan pada orang Kristen, punya atribut Kristiani, tapi kita tidak betul-betul berkomitmen untuk mengikuti Yesus. Nah, pada bab-bab selanjutnya, Heidelman pakai beberapa contoh dari Alkitab, misalnya di bab 2 dia bicara tentang Nikodemus yang mendatangi Yesus pada malam hari. Nikodemus menurut dia adalah seorang penggemar, karena dia datang kepada Yesus sebagai seorang yang mengagumi Yesus, tapi yang menjadi masalah di sini dia datang pada malam hari. Kenapa dia memilih malam hari? Karena malam hari sepi. Ada sesuatu yang nggak mau dia tinggalkan, yaitu pengakuan orang-orang kepada dia sebagai pemuka agama. Nikodemus ini seorang pemuka agama Yahudi yang dia mengagumi Yesus, tapi dia nggak mau mengikuti Yesus karena takut dia dilecehkan atau didiskriminasi oleh orang-orang yang ada di sekitarnya atau sesama pemuka agama yang lain. Nah, jadi dari kisah ini sebenarnya mau menunjukkan bahwa seorang yang uh, percaya kepada atau seorang yang mengagumi Yesus, penggemar Yesus ini tidak mau melangkah lebih, tidak mau mengorbankan sesuatu, tidak mau berkomitmen. Mereka hanya senang aja, misalnya mereka senang ke gereja, mereka senang uh, beribadah, tapi tidak ada langkah yang lebih lanjut dari penggemar-penggemar ini. Nah, lalu mereka juga disebut oleh Heidelman sebagai menjual Yesus. Artinya mereka bisa ngomong kepada banyak orang bahwa Yesus itu baik, kita percaya kepada Yesus, kita memperoleh hidup yang kekal, kita diampuni dari segala dosa, kita memulai hidup baru, dan lain-lain. Tapi kemudian mereka tidak mau untuk masuk lebih dalam, mengubah hidupnya, atau meninggalkan sesuatu yang menghalangi mereka untuk lebih dekat lagi kepada Yesus. Nah, kemudian dia kembali kepada si Nikodemus ini. Ternyata pada akhirnya Nikodemus akhirnya berani untuk menyatakan bahwa dia membela Yesus. Dia mengorbankan statusnya sebagai seorang pemuka agama Yahudi. Dia mungkin dia dihina. Di situ dikatakan, apakah kau juga orang Galilea? Itu sebuah ungkapan hinaan karena Galilea itu dianggap sebuah tempat yang tidak baik, tidak layak, orang-orang tidak terdidik berasal dari situ. Nah, Nikodemus dihina dengan cara seperti itu. Nah, ini sudah menunjukkan seorang Nikodemus yang mengalami perubahan dari yang tadinya hanya penggemar, yang hanya kagum sama Yesus, tapi sekarang dia berani melangkah lebih jauh. Nah, lalu lebih lanjut juga di buku ini bicara soal apakah kita sudah intim dengan dia, atau kita hanya tahu tentang dia, pengetahuan tentang Yesus, atau kita sudah intim dengan Yesus. Kita sudah orang yang hanya tahu tentang Yesus, dia punya pengetahuan, tapi dia menyangka itu keintiman. Jadi misalnya kita tahu banyak tentang Yesus melalui PA, PD, dari sekolah minggu kita sudah tahu, kita dengar khotbah setiap minggu, kita belajar Alkitab dan lain-lain, kita mempelajari firman Tuhan, kita hafal beberapa ayat Alkitab, kita bahkan bisa mengutip ayat-ayat Alkitab dalam percakapan kita sehari-hari, tapi belum tentu itu menggambarkan keintiman kita dengan Tuhan. Nah, di sini Heidelman menggambarkan keintiman itu seperti suami istri. Nah, dia pakai kata di Alkitab itu mengenal. Mengenal itu dari bahasa Ibraninya yada. Dalam Kejadian 4 ayat 1 dikatakan Adam yada Hawa istrinya. Nah, yada itu diterjemahkan mengenal, knows, new.
dalam bahasa Inggris, tapi Alkitab bahasa Indonesia menerjemahkan lebih lebih dalam lagi, dan mungkin ini yang menjadi gambaran berhubungan dengan istrinya. Dalam hal ini berhubungan intim, berhubungan dekat. Jadi dia menggambarkan keintiman dengan Yesus ini ibarat pasangan suami istri yang begitu dalam, bukan cuma tahu tapi mengenal. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia lebih jelas kita membedakan antara mengetahui dan mengenal gitu. Nah, tapi kemudian di bab keempat, bab selanjutnya, Heidelberg juga bicara soal apakah Yesus menjadi satu-satunya dalam hidup kita. Dia pakai bacaan Alkitab dari Yesus yang ngomong ke orang-orang, para pengikutnya, bahwa kalau kamu tidak membenci keluargamu, maka kamu tidak layak untuk mengikut aku. Kira-kira begitu. Nah, ini menjadi sebuah kontroversi karena pada bagian-bagian lain Yesus malah menyuruh kita untuk mengasihi keluarga kita, taat sama orang tua kita gitu. Tapi kok di sini Yesus bicara soal membenci keluarga, meninggalkan keluarga. Lalu pada bagian ini Yesus menggunakan kata lebih mengasihi. Benci ini bisa diterjemahkan juga lebih mengasihi. Artinya kalau kamu lebih mengasihi keluargamu daripada aku, maka kamu tidak layak. Nah, menurut Heidelberg di sini Yesus ingin menjadi yang pertama, bukan menjadi yang satu-satunya, bukan hanya salah satu dalam kehidupan kita. Nah, memang saya agak sedikit bingung menangkap maksudnya di sini karena dia menggunakan berbagai ilustrasi, misalnya ketika kita menghabiskan uang kita untuk apa? Dia pakai pertanyaan-pertanyaan, kita menghabiskan uang kita untuk apa? Pertanyaan itu untuk menguji seberapa intim atau di mana posisi Yesus dalam hidup kita. Apakah dia hanya salah satu atau satu-satunya? Kalau kita menghabiskan uang kita untuk membeli hal-hal yang kita senangi, hobi kita, dan lain-lain, maka Yesus bukan satu-satunya. Lalu ketika Anda terluka, kemana Anda pergi mencari penghiburan? Kalau Anda pergi mencari penghiburan ke teman, sahabat, keluarga, maka Yesus bukan jadi satu-satunya. Lalu, apa yang paling mengecewakan atau yang membuat Anda frustrasi? Nah, kalau Anda frustrasi misalnya ketika Anda kehilangan uang, kehilangan pekerjaan, maka di situ Yesus bukan satu-satunya. Lalu apa yang membuat Anda bersemangat? Kalau kamu bersemangat karena nonton bola misalnya, karena K-pop misalnya, maka Yesus bukan menjadi satu-satunya di situ. Nah, itu yang sebenarnya membuat saya agak bingung ketika dia menggunakan ilustrasi tentang keluarga. Kalau kamu lebih mengasihi keluargamu daripada aku, sementara Yesus memang bicara itu ada konteksnya. Yesus bicara itu dalam konteks bahwa begini, pada waktu itu Yesus dalam masyarakat Yahudi dan dia juga ditolak oleh banyak orang. Nah, ketika orang memutuskan untuk mengikuti Yesus, otomatis mereka juga menentang atau berlawanan dengan kebanyakan orang pada masa itu. Kebanyakan orang Yahudi, termasuk mungkin keluarga mereka, orang tua yang lebih kolot, orang tua yang tidak tertarik dengan gerakan-gerakan yang dibawa oleh Yesus. Orang-orang yang merasa bahwa ini Yesus ngapain sih, atau bahkan membenci Yesus. Jadi ketika kamu memutuskan untuk mengikut Yesus, maka ada kemungkinan orang tuamu akan membencimu. Orang tuamu akan menjauhimu. Jadi ketika Yesus bilang kalau kamu lebih mengasihi orang tuamu, keluargamu, di sini Yesus sebenarnya bilang kalau memang kamu lebih mengasihi orang tuamu, maka kamu nggak akan mengikut aku. Karena kamu nanti nggak enak sama orang tuamu, merasa bahwa nanti aku berlainan dengan orang tua, nggak mau ribut sama orang tua. Nah, tapi bagi Yesus itu adalah sebuah konsekuensi ketika orang mau mengikut dia. Nah, kira-kira seperti itu. Mengikut Yesus kembali lagi ternyata
ada sesuatu yang harus dikorbankan. Pada bab 4 ini kira-kira intinya ada sesuatu yang harus dikorbankan. Lalu di bab 5 ini agak berbeda. Heidelberg bicara soal mengikut Yesus atau mengikut aturan. Dia pakai Matius 23 yang menunjukkan ada dua kelompok orang Yahudi, kelompok Farisi dan kelompok Saduki. Nah, kelompok ini sama aja sebenarnya kayak aliran-aliran dalam agama Yahudi, misalnya dalam Kekristenan orang-orang Katolik sama orang-orang Protestan, gitu kira-kira. Nah, tapi dalam Yahudi dua kelompok ini, Saduki dan Farisi ini cukup berbeda dan mereka nggak akur. Nah, orang-orang Saduki ini lebih liberal dalam menafsirkan kitab suci. Mereka tidak terlalu mengikuti aturan-aturan keagamaan yang detail, tapi mereka merasa bahwa aku dari keluarga Yahudi, orang-orang Yahudi asli yang sejak dari zaman dulu sudah Yahudi. Jadi mereka merasa bahwa keyahudian mereka lah yang membuat mereka diakui sebagai orang Yahudi. Nah, sementara orang-orang Farisi mereka lebih konservatif. Mereka menjalankan semua hukum agama Yahudi itu dengan detail, sangat detail, sampai bahkan ada kalanya di mana mereka mengecam Yesus karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Karena hari Sabat orang nggak boleh bekerja, tapi ketika Yesus menyembuhkan orang, mereka marah. Yesus nggak boleh melakukan itu. Padahal bagi mereka, Sabat itu lebih utama daripada nyawa orang lain. Artinya kira-kira seperti itu. Nah, jadi orang Farisi ini mereka menentukan keberadaan diri mereka dari kerja keras, usaha mereka untuk menjalankan hukum. Nah, dari dua kelompok ini sebenarnya Heidelberg, penulis buku ini mau bilang mereka sama-sama penggemar. Yang satu merasa dia sudah Yahudi, nah ini kalau orang Saduki dan Farisi ya. Kelompok Saduki merasa dia sudah Yahudi karena dari sananya dia Yahudi, sementara orang Farisi merasa dia sangat Yahudi ketika dia melakukan hukum. Nah, bagi orang Kristen implikasinya adalah orang-orang Kristen yang ada yang merasa bahwa saya Kristen, saya pengikut Kristus karena saya berasal dari keluarga Yahudi, keluarga Kristen, orang tua saya Kristen, saya dididik dalam pendidikan Kristen, saya sekolah di sekolah Kristen. Nah, sementara ada orang-orang juga yang seperti orang Farisi yang merasa bahwa kalau saya menjalankan perintah Yesus, menjalankan semua ajaran agama Kristen, saya seorang Kristen. Saya berusaha untuk menjalankan aturan-aturan agama, misalnya saya beribadah setiap hari Minggu, saya saat teduh, saya memberikan persembahan, dan lain-lain. Saya adalah seorang Kristen. Nah, tapi menjadi masalah kemudian orang-orang yang lebih memilih hukum, yang mengutamakan menjalani hidupnya berdasarkan hukum atau berdasarkan aturan agama atau perintah agama, mereka ini adalah orang-orang yang kemudian lelah akhirnya. Mereka lelah karena mereka berusaha, mereka berupaya menjalani hukum tanpa kasih. Karena inti utama dari ajaran Yesus Kristus adalah kasih. Bukan soal aturannya, bukan soal hukumnya. Nah, ketika orang menjalani itu semua tanpa kasih, maka mereka juga menjadi orang-orang yang beragama karena rasa bersalah. Nah, ibaratnya saya percaya kepada Tuhan, saya beragama karena saya takut masuk neraka. Karena saya nggak mau masuk neraka, makanya saya beribadah. Saya percaya kepada Tuhan, saya melakukan semua perintah-perintah agama. Saya nggak minum minuman keras, saya nggak seks bebas, saya nggak melakukan hal-hal yang buruk lainnya karena takut hukuman, takut neraka gitu. Jadi mereka percaya karena rasa bersalah, bukan karena kasih karunia. Nah, inilah sindrom para penggemar. Mereka melewatkan hal-hal yang penting, yaitu kasih karunia, daripada tapi mereka melakukan hukum, aturan, dan lain-lain. Nah, tapi Yesus juga bicara di sini soal kamu memberi persembahan, kamu memberikan persepuluhanmu, tapi yang satu kamu abaikan, yaitu keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan.
Nah, ini juga sering terjadi pada orang-orang Kristen yang taat beragama, melakukan perintah agamanya, beribadah, memberi persembahan, tapi kepedulian sosialnya kurang. Maka ini orang-orang yang juga disebut penggemar. Lalu pada bab 6, nah orang-orang yang berusaha tadi untuk melakukan semuanya dengan usahanya sendiri juga adalah orang-orang yang tidak mengandalkan Roh Kudus. Mereka yang tidak mengandalkan Roh Kudus ini mengandalkan kekuatan sendiri. Mereka pada akhirnya akan lelah juga tadi. Mereka akan jatuh tadi. Gitu. Mereka tidak membiarkan Roh Kudus masuk dalam dirinya, tetapi pikirannya dipenuhi dengan berbagai macam usahanya, dengan berbagai kekhawatirannya, dengan berbagai ketakutannya, tapi tidak membiarkan Roh Kudus masuk dalam hubungannya. Nah, lalu di bab 7, ini lebih soal seperti kesimpulan dari bab-bab sebelumnya, hubungan yang ditegaskan. Ini bicara soal bagaimana hubungan kita ini lebih daripada perasaan emosional. Artinya hubungan kita dengan Tuhan. Bukan hanya soal bicara, ucapan. Nah, di sini dia pakai Matius 7. Bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Nah, jadi Yesus membedakan penggemar dan pengikut itu berdasarkan orang-orang yang hanya ngomongin Tuhan di mana-mana, tapi tidak melakukan kehendak Tuhan. Tapi ada juga yang cukup menjebak di sini, karena di situ disebutkan juga ada orang-orang yang bernubuat, mengusir setan, mereka melakukan kehendak Tuhan dalam namaku. Tapi Yesus bilang bukan orang-orang yang seperti itu. Nah, artinya apa? Artinya bukan masalah kita sering nyebut nama Tuhan, dalam percakapan kita sering ngomongin Tuhan, tapi bagaimana kita melakukan kehendak Tuhan tanpa perlu ngomong banyak, tanpa perlu bicara bahwa, wah ini Tuhan Yesus begini-begini, nggak perlu. Nah, intinya adalah bagaimana kita mau menjadi pengikut dengan cara kita full, bukan cuma dalam perkataan, tapi dalam keseluruhan diri kita, dalam perbuatan, dalam hati kita, dalam perasaan kita. Gitu. Nah, ini bagian 1 lebih ke soal ada sindrom penggemar itu seperti apa. Jadi dia mau menunjukkan dulu nih, ini keputusan atau komitmen, cuma tahu atau intim, ini sebagai salah satu atau satu-satunya. Ini mau mengikut Yesus atau mengikut aturan, ini mengandalkan diri sendiri atau mengandalkan Roh Kudus. Jadi dari situ kita bisa menganalisis nih, kita nih posisi kita ada di mana. Kita hanya seorang penggemar atau kita pengikut. Nah, di bagian kedua, dia bicara soal ajakan untuk mengikuti Yesus. Jadi di bab 8 ini bicara soal setiap orang itu diundang. Nah, setiap orang artinya semua orang, siapapun. Dan Yesus menekankan tentang mengikut dia. Setiap orang, semua orang, siapapun yang mau mengikut aku. Nah, Yesus bicara siapapun. Setiap orang yang mau mengikut aku. Dan Yesus mengundang semua untuk mengikutinya. Nah, tapi kemudian ini yang menjadi intinya di sini soal diundang, bukan dipaksa, bukan disuruh, bukan diperintah, tapi ditawarkan. Kalau kamu mau menjadi pengikutku, lakukan ini. Kalau kamu mau menjadi pengikutku, begini. Nah, ini adalah undangan bagi setiap orang, bukan orang-orang tertentu saja, bukan orang-orang yang misalnya orang Kristen saja, yang Kristen dari lahir atau yang Kristen kemudian karena orang lain, tapi semua orang. Mungkin ada yang berpikir bahwa apakah saya layak mengikuti Yesus karena saya punya banyak kesalahan, saya punya latar belakang yang nggak baik, saya seorang yang tidak taat. Nah, undangan ini untuk semua orang. Bahkan ketika kita berusaha untuk menyembunyikan hal-hal buruk, tapi Yesus mengundang semua orang untuk mengikutinya, termasuk kita. Nah, tapi konsekuensinya kemudian adalah
uh, kita harus terbuka dengan segala apa yang mungkin kita anggap sebagai noda-noda itu tadi. Tadi Edelman menyebutkan kita menyembunyikan noda-noda tertentu yang menjadi ketakutan terbesar bahwa ada orang lain menemukan rahasia yang kita sembunyikan. Tapi Tuhan tidak seperti orang-orang lain. Dia sudah tahu, dia mengetahui noda-noda itu, dia mengetahui rahasia kita. Maka undangan Yesus ini terbuka pada siapa saja. Nggak perlu pura-pura, nggak perlu bersembunyi, karena Yesus sudah tahu. Nah, di bab 9, Edelman bicara soal bagaimana mengikuti Yesus. Mengikuti Yesus, kalau dalam bahasa Inggrisnya, ketika Yesus bertanya, kamu mau mengikut aku, bahasa Inggrisnya adalah come after me. Jadi bukan sekadar follow, tapi come after. Come after itu mengejar. Jadi dia mengibaratkan seperti hubungan romantis. Misalnya laki-laki punya gebetan dan dia berupaya untuk mengejar si perempuan ini. Penuh gairah seseorang supaya dia jatuh cinta. Si cowok ini berusaha supaya si cewek itu jatuh cinta sama saya. Dia mengejar, dia melakukan segala sesuatu penuh gairah. Nah, kira-kira yang dimaksud dengan come after atau mengejar Yesus di sini adalah pengejaran yang penuh gairah, pengejaran yang penuh semangat, bukan suam-suam kuku, bukan setengah-setengah. Bahkan bisa dibilang bahwa mengejar Yesus kemungkinan membuat orang lain akan berpikir kalau kita gila. Nah, bagi penggemar, ini sesuatu yang tidak masuk akal. Ngapain kita harus dianggap gila ketika kita mengejar orang? Nah, ketika kita mengejar Yesus, tapi bagi seorang pengikut, justru itu adalah sebuah kekuatan. Ketika kita berusaha, kita berupaya untuk mengejar dia, bahkan orang lain menganggap kita tidak waras, kita gila. Gitu. Kita sangat terpikat dan terpesona, kita masuk ke dalam hubungan yang dekat dengan Yesus. Tapi seorang penggemar, mereka berhati-hati, takut kalau nanti kita dianggap tidak waras. Nah, karena mengejar Yesus itu menuntut banyak hal, menuntut kita untuk mengorbankan waktu, mengorbankan uang kita, mengorbankan tenaga kita, ngapain gitu. Bagi para penggemar, kita harus bersusah-susah seperti itu untuk mengejar Yesus. Nah, mereka hanya mau, kalau bahasanya Edelman di sini, mereka hanya mau kumpul kebo dengan Yesus, tinggal bersama. Orang yang kumpul kebo ini kan, mereka mau dekat, mau tinggal bersama, menjalin hubungan layaknya suami istri, tapi nggak mau terikat komitmen pernikahan. Nah, para penggemar adalah orang-orang yang seperti ini. Mereka mau dekat dengan Yesus, menikmati semua kebaikan Yesus, tapi nggak mau berkomitmen, nggak mau mengambil langkah atau mengambil sikap, aku mau mengikutimu keseluruhannya, tapi masih ada tawar-menawar, aku mau mengikuti Yesus asal segala sesuatu baik-baik saja, asal saya tidak terlalu banyak menderita, ya kira-kira seperti itu. Ada tawar-menawarnya. Nah, seperti orang yang hidup bersama tanpa ikatan pernikahan begitu. Jadi kalau suatu saat ada pelanggaran, ya udah batal, bisa terjadi seperti itu. Nah, karena itu dibutuhkan yang namanya penyangkalan diri. Di bab 10 dia bicara soal penyangkalan diri. Menyangkal diri artinya meninggalkan apa yang menjadi keinginan kita, yang menjadi kehendak kita, kita mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi menyangkal diri ini kira-kira seperti ini. Kalau saya lebih, intinya kira-kira seperti bab-bab sebelumnya sih. Kalau saya lebih memilih untuk bermalas-malasan, saya lebih memilih untuk main game, saya lebih memilih untuk pekerjaan saya, supaya saya bisa lebih tenang, supaya hidup saya bisa lebih bahagia, supaya saya kaya misalnya, maka itu
orang yang lebih mengutamakan dirinya sendiri. Nah, seorang pengikut yang mau menyangkal diri adalah dia menyerahkan semua itu, dia meletakkan semua itu, dia mau mengikuti Yesus tanpa mengutamakan yang tadi itu, soal kebahagiaannya, kekayaannya tadi, karena dia percaya bahwa ketika dia mengikuti Yesus, dia akan menemukan kebahagiaan dalam Yesus. Nah, seorang yang tidak mau menyangkal diri adalah orang yang mau mengikuti Yesus, tapi dia pilih-pilih. Dia tidak mau meninggalkan, saya nggak mau memberikan harta saya nggak mau mengampuni orang yang menyakiti saya tidak mau memberikan persembahan saya untuk orang lain, kira-kira seperti itu. Mereka hanya mau mengikuti Yesus tanpa mau melepaskan apa yang menjadi keinginannya, yang menjadi sesuatu yang membuat ia berbahagia. Mereka melihat bahwa itu hanya catatan kaki, yang syarat-syarat itu memikul salibmu, menyangkal dirimu, itu semua hanya catatan kaki yang nggak terlalu penting untuk dibaca. Yang utama adalah, ya udah saya mengikuti Yesus, saya hidup bahagia. Kira-kira seperti itu. Mereka menjadi konsumen, bukan menjadi hamba. Nah, seorang hamba adalah orang yang menjadi milik tuannya. Jadi ketika kita bilang Yesus sebagai Tuhan, itu bukan ungkapan kesalahan banyak orang selama ini adalah berpikir bahwa Tuhan itu adalah sinonim dari Allah. Allah adalah memang sebutan untuk sebuah entitas yang berkuasa yang ada di luar manusia yang berkuasa terhadap kita. Nah, tetapi Tuhan sendiri mungkin ini kata yang lebih lebih manusiawi untuk menggambarkan Allah. Nah, Tuhan atau Tuan sebenarnya dari kata Tuan, dia adalah majikan, dia adalah pemilik. Jadi ketika kita bilang Allah itu Tuhan, kita mengakui Yesus sebagai Tuhan, di situ kita sedang menyerahkan diri kita sebagai hambanya. Ada Tuan, ada hamba. Kita sedang menyerahkan diri kita, menyangkal diri kita, kita menjadi milik dari Tuan. Hamba itu selalu dimiliki oleh tuannya. Jadi dalam konteks orang Yahudi, yang namanya hamba, mereka dimiliki oleh tuannya. Jadi kalau dia mau bebas, dia mau menjadi orang merdeka, tuannya harus membebaskan dia. Kalau dia caranya dia lepas dari tuannya adalah tuannya buat surat pembebasan hamba, atau tuannya itu menjual ke tuan yang lain. Karena dia adalah properti. Nah, menurut Idleman, menjadi pengikut adalah juga menjadi hamba yang tidak punya kehendak atas dirinya sendiri, yang tidak punya keinginan dirinya sendiri, dia hanya mengikuti tuannya karena dia milik tuannya. Seorang hamba itu tidak memiliki dirinya sendiri karena dia dimiliki oleh tuannya. Nah, begitulah menyangkal diri. Lalu dia mengajak kita pada bab 11 juga untuk memikul salib. Nah, memikul salib berarti mati. Karena Yesus memberi teladan, dia memikul salib sampai mati. Jadi salib sebagai alat penyiksaan itu menjadi sebuah gambaran mengikut Yesus. Salib adalah simbol penghinaan. Jadi dia bukan hanya sebuah hukuman mati, karena banyak hukuman mati yang lebih gampang. Tinggal digantung atau dipenggal kepalanya atau ditombak, dipanah kan lebih mudah daripada menyalib, ngabisin waktu, ngabisin energi, karena orang yang disalib itu dia harus tersiksa dulu bisa sampai berhari-hari. Nah, karena itu salib itu sebuah simbol penghinaan. Jadi orang yang memikul salib, yang disalib, dia mati sebagai seorang yang terhina. Makanya kenapa salib itu adalah sebuah hukuman yang paling hina, paling rendah. Dia bukan hanya untuk menghukum mati, tetapi juga untuk menghina si
terdakwa tersebut. Nah, jadi ketika Yesus menjalani salib dan dia disalib, dia sedang dihina oleh orang-orang Romawi. Nah, tapi sekarang kan banyak orang Kristen yang dengan bangganya memajang salib. Salib pada aslinya bukanlah sebuah kebanggaan, tetapi sebuah penghinaan. Nah, jadi ketika mau memikul salib, seseorang ada konsekuensi, dia akan terhina. Lalu dia bilang juga bahwa salib adalah simbol penderitaan. Jadi sebelum Yesus disalibkan, dia dicambuk, dia disiksa, dia disuruh memikul salibnya, dan memikul salib itu membawa penderitaan bagi dirinya. Bahkan ketika Yesus disalib pun itu menderitanya setengah mati. Dan tubuhnya harus berusaha keras untuk menopang hidupnya. Jantungnya harus terus memacu darahnya untuk naik ke otaknya, dan dadanya ini harus rusuknya harus menyangga berat tubuhnya yang turun terus karena disalib, dan tangannya hanya disangga dengan paku, dan itu sangat berat, itu sangat menyiksa. Jadi salib adalah simbol penderitaan. Jadi seorang yang memikul salib, dia harus hidup juga menerima bahwa kehidupan kita penuh dengan penderitaan. Orang yang mengikut Yesus tapi tidak mau menderita, maka dia bukan pengikut, dia hanya penggemar. Dia tidak mau memikul salibnya. Dan pada akhirnya salib adalah simbol kematian. Jadi proses penyaliban Yesus berujung pada kematian. Yesus mengajak pengikutnya untuk mati. Mati di sini artinya mematikan keinginan, mematikan ego, mematikan segala kehendak kita yang kita inginkan berdasarkan kehendak kita sendiri. Ketika menjadi pengikut Yesus, maka itu adalah kematian dari ego kita, dari keakuan kita. Nah, salib melambangkan kematian karena Yesus mengambil simbol kematian ini dan dia berkata kepada kita, jika engkau ingin mengikut aku, pikulah salib. Dan Yesus mengundang kita untuk memikul salib setiap hari. Jadi kita diajak untuk mati setiap hari. Jadi bukan hanya saat ini kita memikul salib, besok enggak deh. Tapi ini menjadi sebuah komitmen untuk memikul salib setiap hari, mati setiap hari. Nah, salib juga dikontraskan dengan rasa nyaman. Nah, sebagian besar kita mencurahkan waktu, tenaga kita untuk membuat hidup kita menjadi lebih nyaman. Nah, kita pasti kita adalah orang-orang yang suka mengejar kenyamanan. Secara alamiah kita bukan pemikul salib, gitu. Tapi Kyle Idleman menggunakan sebuah contoh, ada selimut yang berlengan, namanya snuggie. Nah, snuggie itu selimut yang ada lengannya yang nyaman sekali. Nah, lalu salib itu mewakili rasa sakit dan penderitaan. Nah, banyak gereja justru yang menawarkan teologi snuggie ini, menawarkan kenyamanan. Ketika kamu percaya kepada Yesus, kamu akan sehat, tidak pernah sakit, kamu akan kaya raya, kamu lepas dari segala masalah dalam hidupmu. Jadi ada gereja-gereja justru yang menawarkan orang untuk tidak memikul salib, tetapi memeluk selimut yang nyaman tadi, snuggie tadi. Nah, akhirnya banyak orang yang kemudian jadi kecewa ketika tadi katanya mengikuti Yesus saya akan kaya, masalah saya hilang, saya nggak pernah sakit, tapi sekarang kok saya sakit, sekarang kok saya miskin. Nah, orang jadi mempertanyakan itu, para penggemar itu akhirnya meninggalkan Yesus. Lalu gereja-gereja tadi malah menyalahkan orang-orang tadi, ya karena kamu kurang beriman, dan begitulah kira-kira. Nah, ini yang bicara Kyle Idleman bicara soal pikul salibmu. Jadi pada bagian kedua ini intinya adalah soal ajakan untuk mengikuti Yesus. Ajakan bagi semua orang yang mau mengikut dia,
Mereka juga harus menyangkal diri dan memikul salib, meletakkan diri kita di bawah kekuasaan Yesus, tapi juga mau untuk menderita. Ini sebuah ajakan, mau nggak kita? Nah, pada bagian yang ketiga, dia bicara soal mengikuti Yesus kemanapun, kapanpun, apapun. Nah, di sini dari 3 bab ini, ada satu bahan Alkitab, yaitu Lukas 9, Yesus yang mendekati, ada seorang yang mendekati Yesus dan berkata, aku mau mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Nah, ini sebuah pernyataan yang luar biasa dari seorang pengikut, bahwa kemanapun engkau pergi, aku akan mengikut. Tapi apa jawab Yesus? Bahwa anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Mendengar jawaban ini, orang ini agak ragu-ragu. Nah, mungkin ini yang menjadi gambaran para penggemar. Mereka dengan yakin berkata bahwa aku mau mengikut kemanapun. Tetapi ketika ada masalah, nah, makanya dia tambahin pertanyaan, bagaimana dengan di sana? Bagaimana kalau saya mengirim kamu saya membawa kamu ke tempat yang penuh tantangan, ke pekerjaan yang menyiksa kamu? Bagaimana kalau saya membawa kamu ke tempat yang penuh dengan peperangan, ke tempat di mana kamu harus didiskriminasi? Bagaimana dengan di sana? Ini sebuah pertanyaan yang kemudian penggemar tidak bisa menjawabnya. Karena bicara soal kemana saja, berarti dimanapun. Artinya di rumah, di tempat kerja, di kampus, di lingkungan sekitar kita, kemana saja, bagaimana dengan rumah kita. Bisakah kita memikul salib dan mengikuti Yesus di rumah kita? Jangan-jangan, kalau menurut Idleman, jangan-jangan ketika kita masuk pintu rumah, kita lepaskan salib kita di luar pintu rumah, kita meninggalkan salib itu di teras rumah. Sampai di rumah kita tidak menjadi seorang pengikut, karena kita malah menjadi orang-orang yang menuntut, kita menjadi orang-orang yang kasar, kita menjadi orang-orang yang banyak maunya, kita bukannya memberi dorongan semangat kepada anggota keluarga yang lain, kita malah suka menjelek-jelekan dan menjatuhkan adik kita, kakak kita, atau orang tua kita. Nah, kemana saja bisa juga berarti di tempat kerja. Jangan-jangan ketika kita pergi bekerja, sampai di luar kantor kita melepaskan salib itu, sampai di kantor ya udah kita menjalani apa yang di situ, yang berlaku di situ. Ketika keserakahan dibenarkan sebagai ini goal yang harus dicapai, lalu ketidakjujuran dibenarkan sebagai kecerdikan dalam berbisnis, lalu kita tidak menunjukkan atau membawa jati diri kita sebagai orang Kristen, lalu kita bilang bahwa ya udahlah kita toleranlah sama yang mereka. Nah, toleransi terhadap ketidakjujuran, terhadap keserakahan, itu artinya kita melepaskan salib kita di luar ketika kita masuk dalam pekerjaan. Atau dimanapun kita berada, dalam lingkungan tempat tinggal, di kos-kosan, di kampung halaman, ketika kita bergaul dengan orang lain, kemana saja, kemanapun Yesus mau mengajak kita, yakin kamu mau kemanapun. Seorang pengikut Yesus tentu akan menjawab, iya, kemanapun engkau mengutus aku akan pergi ke sana. Jadi dimanapun kita berlaku sebagai seorang pengikut Yesus. Nah, lalu bab ke-13 soal kapan saja, kapanpun. Nah, di sini Yesus yang menjadi ilustrasinya adalah seorang yang ingin mengikuti Yesus, terus dia bilang, izinkanlah aku pergi dulu menguburkan Bapakku. Nah, jadi ini kan lebih soft gitu dia masuknya ketika bilang, aku mau mengikut
kamu mau mengikut Yesus, tapi izinkanlah aku dulu menguburkan bapakku. Ya udah tinggal kubur doang kan, terus mengikut Yesus. Tapi Yesus jawabannya apa? Yesus jawabannya kalau bisa dibilang kasar. Biarkanlah orang mati menguburkan orang mati. Gitu. Nah, kenapa Yesus menjawab demikian? Karena bapaknya belum tentu sudah meninggal. Gitu. Jadi ketika dia bilang nanti, artinya dia masih menunggu, aku nunggu bapakku meninggal dulu deh. Gitu. Nah, ini ada berbagai kemungkinan. Apakah dia takut untuk mengaku kepada bapaknya bahwa dia mengikuti Yesus, dia meninggalkan orang tuanya untuk mengikuti Yesus, lalu nanti deh tunggu bapak saya meninggal aja dulu supaya dia nggak perlu tahu. Atau dia menunggu bapaknya meninggal supaya dapat warisan. Kalau dia dapat warisan dari bapaknya, maka kalau dia pergi kemanapun mengikuti Yesus, dia terjamin ada warisan yang bisa dia pakai untuk hidupnya. Nah, apapun alasannya, mungkin kita bisa maklum kalau menunggu bapaknya meninggal dulu. Tapi Yesus tidak menjawab, tidak menerima itu, tidak menerima jawaban nanti dulu ketika dia dipanggil. Jadi kapanpun Tuhan memanggil, ketika kita bilang kapanpun aku mau mengikutmu, pertanyaannya kemudian bagaimana dengan sekarang? Kalau sekarang gimana? Apakah kita masih menunggu-nunggu besok, besok, besok? Nah, ini seperti orang yang menunda-nunda pekerjaan. Jadi, Idleman ini, dia ngasih ilustrasi, dia punya mobil. Nah, mobilnya ini ada lampu indikator yang menandakan bahwa mesin ada gangguan. Ini di mobil ini nyala terus. Dan itu mengganggu dia, nyala itu. Nah, karena dia ngerasa terganggu dengan nyala itu, ya udahlah, biarin aja dulu. Dia tutup pakai isolasi supaya nggak kelihatan, supaya nyala lampu indikatornya itu nggak kelihatan. Nah, akhirnya karena itu berjalan terus, dia menunda untuk memperbaiki mobilnya. Suatu pagi ketika dia ngeluarin mesin mobilnya, mesinnya mati. Ya udah, sudah terlambat. Jadi ketika kita menunda-nunda terus, itu terlambat, maka akan jadi masalah bagi kita. Makanya Edelman bilang, kalau nanti itu tidak, nanti akan jadi tidak pernah. Kata-kata nanti akan menjadi tidak pernah. Kalau kita bilang besok deh, besok, 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 besok. Hari ini kita bilang besok, sudah besok nih. Ya udah besok lagi, besok lagi. Secara teknis hari ini adalah besoknya kemarin kan. Jadi harusnya hari ini. Tapi kalau kita balik juga bisa. Secara teknis hari ini kita bilang besok, oke besok sampai besok, oh masih ada besok, besok, besok terus sampai akhirnya nggak pernah terjadi. Ini menunda-nunda. Seperti orang yang masang alarm untuk membangunkan dia tidur jam 5 misalnya. Alarmnya bunyi. Nanti deh di snooze dulu 5 menit. Bunyi lagi 5 menit, di snooze lagi 10 menit. Sampai akhirnya nggak bangun-bangun. Gitu. Karena kita suka menunda, nanti dulu, nanti dulu. Nah, jadi mengasihi Yesus, mengikuti Yesus berarti bersedia untuk pergi kemanapun, kapanpun. Sekalipun sulit dan tidak nyaman, kapanpun Yesus mengajak kita, kita mau pergi. Lalu yang ketiga, apapun. Apapun ini yang orang ketiga yang diajak Yesus untuk mengikuti dia. Nah, dia datang, katanya sih rupanya orang ini tidak mendengar percakapan Yesus dengan orang yang ingin menguburkan ayahnya. Lalu dia setuju untuk ikut Yesus, tapi dia bilang, izinkan aku berpamitan dulu dengan ayah dan ibuku. Nah, bagi kita mungkin ya udah sih tinggal pamitan selesai. Buat kita itu wajar saja. Nah, tapi bagi Yesus tidak. Bagi Yesus, Yesus bilang setiap orang yang siap membajak tetapi dia menoleh ke belakang, maka dia tidak layak untuk kerajaan Allah. Nah, pada budaya Yahudi waktu itu, jika orang mau meninggalkan keluarganya, maka diadakan pesta perpisahan
bisa sampai berhari-hari. Nah, Yesus menggunakan analogi ini tadi, pembajak ladang. Kalau sudah siap untuk membajak lalu menoleh ke belakang, artinya kamu tidak layak untuk kerajaan Allah. Yesus tahu bahwa sebenarnya orang ini dia menoleh ke belakang. Dia tidak rela bahwa kenyamanannya bersama dengan keluarganya itu hilang ketika dia mengikuti Yesus. Jadi hatinya itu berpaut bukan pada Yesus, bukan untuk mengikuti Yesus, tapi pada kenyamanan di dalam keluarganya. Nih, jadi penggemar seperti ini berkata kepada Yesus, "Aku mau mengikut Engkau, segala sesuatu dan semua hal yang kumiliki, kuserahkan kepadamu." Tapi ketika Yesus bilang, "Bagaimana dengan yang itu?" maka dia bingung. Nah, kalau kita kembali ke cerita Nikodemus tadi, itu adalah reputasi keagamaannya yang belum mau dia lepas. Jadi dia masih terpaut pada sesuatu. Entah itu dari masa lalunya, entah itu pada masa kininya. Lalu Yesus meminta kita untuk bagaimana dengan yang itu. Kita bilang bahwa saya mau mengikuti Yesus kemanapun, kapanpun, apapun akan saya berikan. Tapi ketika Yesus meminta bagaimana dengan yang itu, dalam konteks Nikodemus, bagaimana dengan reputasi keagamaan? Dia masih ragu. Lalu kepada orang yang mau mengikutnya tadi, bagaimana dengan keluargamu? Mau nggak kamu melepaskannya? Nah, keluarga masih menjadi penghalang untuk dia. Ingat sekali lagi, soal yang tadi saya bilang, konteksnya adalah keluarga bisa menjadi orang yang sangat menolak ketika mereka mau mengikuti Yesus. Jadi ini ibaratnya orang ini dia harus memutuskan hubungan keluarganya. Sementara dalam tradisi Yahudi, seorang yang tidak diakui sebagai keluarga, dia nggak dapat warisan, dia nggak punya hak atas tanah, dia nggak punya hak atas nama keluarga, dan lain-lain. Jadi ada sesuatu yang belum mau dia lepaskan, yaitu keuntungan ketika dia masih punya ikatan keluarga dengan bapaknya, dengan ibunya, yang seperti itu. Jadi ketika kita enggan untuk menyerahkan segalanya kepada Yesus, berarti kita takut kehilangan sesuatu. Jadi ketika Yesus berkata, "Ikutlah aku," maka yang perlu kita lakukan adalah kita lepaskan semuanya dan mengikut Dia. Bukan lagi tawar-menawar, karena memang ini tawaran. Yesus menawarkan kita untuk mengikut Dia. Yesus tidak memerintahkan kita, Yesus tidak memaksa kita, tapi menawarkan kita. Tapi pilihannya adalah ada pada kita. Apakah kita masih mau tawar-menawar? Apa kita masih mau mundur? Apa kita merasa bahwa nanti saya menyesal? Jadi menjalani hidup sebagai pengikut Kristus adalah hidup yang berubah drastis. Hidup yang ketika kita sudah memilih untuk mengikut Dia, maka apa yang ada sebelumnya dalam kehidupan kita ini akan berubah, akan berbeda dari yang kita harapkan, yang kita bayangkan, yang kita inginkan. Nah, kira-kira seperti itulah gambaran buku ini. Jadi buku ini tadi, Not a Fan ini, mau mengajak kita untuk bukan hanya menjadi seorang pengagum atau penggemar yang bersemangat, yang cuma pengen berada di dekat Yesus, mendapatkan semua manfaatnya, tetapi nggak mau terlalu dekat juga karena nggak mau mengorbankan apapun, nggak mau melepaskan apapun. Nah, para penggemar mungkin adalah orang-orang yang rajin ke gereja, selalu berdoa, rajin memberi persembahan, tapi itu tidak cukup. Para penggemar adalah orang-orang yang atributnya terlihat Kristen, tapi kemudian ketika ditantang untuk berbuat lebih sebagai pengikut Yesus, ragu. Maka buku ini sebenarnya menantang kita juga untuk menyadari arti menjadi seorang Kristen.
menjadi seorang pengikut Yesus untuk memeriksa diri kita apakah kita sudah benar-benar menjadi seorang pengikut Kristus. Itu kesimpulannya dari buku ini. Nah, tapi karena ini bedah buku, sebagaimana bedah buku pada umumnya, maka saya juga punya kritik atas buku ini. Jadi tadi saya sudah memaparkan apa yang disampaikan oleh Kyle Idleman dari buku ini, tapi saya juga punya kritik atas buku ini. Nah, yang pertama adalah penggambaran tentang pengikut yang kurang konkret. Jadi Idleman hanya bicara soal mengikut Yesus itu, seorang pengikut itu adalah orang yang berkomitmen, yang memberi dirinya, yang rela melepaskan segalanya, menjalin hubungan yang intim dengan Yesus, yang mengutamakan Yesus sebagai satu-satunya. Ya, ini termasuk kritik saya juga terhadap dia di yang kedua, cenderung menyederhanakan dan mengabaikan konteks. Karena kalau bicara soal meninggalkan keluarga untuk mengikuti Yesus, membenci keluarga, maka konteksnya sudah berbeda dengan sekarang. Gitu. Saat ini konteks kita adalah kita rata-rata berasal dari keluarga Kristen. Dan seperti yang kita tahu bahwa Yesus juga mengajarkan kita untuk mengasihi keluarga kita, untuk berbakti kepada keluarga kita. Makanya di GKI selalu ada bulan keluarga untuk memperhati ikatan keluarga kita. Nah, kalau kita pakai saja konteks masa Yesus ke konteks sekarang, ini terlalu menyederhanakan gitu. Ini agak menyederhanakan konteks sehingga kurang masuk, kurang tepat. Nah, sehingga penggambaran tentang orang yang pengikut Yesus, yang memilih Yesus sebagai satu-satunya dibandingkan salah satu di antara yang lain, ini kurang konkret. Bagaimana kita menjadi seorang yang mengasihi Yesus, tapi kita mengabaikan yang lain. Nah, yang usulan dari saya adalah seorang yang mengikuti Yesus adalah seorang yang mengasihi Yesus. Dan bagaimana kita mengasihi Yesus itu terlihat dari juga bagaimana kita mengasihi sesama kita, terutama ketika kita mengasihi keluarga kita. Jadi ada hal-hal yang juga kurang konsisten tadi, itu dinyatakan misalnya dalam kehidupan kita, dalam keluarga. Tadi memikul salib di rumah tadi, yang memikul salib adalah ketika kita memperlakukan keluarga kita dengan baik, memperlakukan keluarga kita tidak dengan keinginan kita untuk menang sendiri, mengutamakan kemauan kita, menuntut pada keluarga. Nah, itu salah satu contohnya kita mengasihi Kristus. Mengasihi Kristus adalah dengan cara dengan cara mengasihi orang lain. Bagaimana kita mengasihi Kristus, Tuhan yang tidak bisa kita lihat, kalau kita tidak mengasihi sesama kita. Jadi penggambaran tentang pengikut Kristus di sini kurang dijelaskan lebih dalam. Bagaimana caranya? Gitu. Walaupun memang panjang banyak, tapi saya kurang menangkap sesuatu yang konkret, terutama terkait dengan konteks tadi, konteks keluarga tadi, agak cenderung menyederhanakan. Nah, tapi overall memang buku ini menawarkan sesuatu yang membuat kita berpikir, sudah sampai mana kita mengasihi Yesus. Ada kritik-kritik terhadap diri kita sendiri. Nah, lalu poin penting ketika kita menjadi pengikut Yesus, pertama, memiliki komitmen, bukan antusiasme sesaat. Nah, seorang penggemar itu dia punya antusiasme sesaat. Nah, terutama di kalangan pemuda ya, pemuda seringkali antusias dengan persekutuan, dengan kegiatan kepemudaan, dengan camp ini itu. Tapi ya udah, habis itu selesai. Kurang banyak apa lagi camp-camp yang kita ikuti gitu, terutama di GKI. Mau camp jemaat, camp klasis, camp sinwil, sampai camp sinode, semua kita ikutin, tapi hanya rame-ramenya aja, seru-serunya aja. Tapi nggak ada komitmen. Setelah itu sampai ke jemaat kita masing-masing, apa? Ngapain? Selesai. Nah, semoga teman-teman nggak seperti itu. Saya ngerasa bahwa teman-teman di sini bisa mengembangkan kepemudaan di jemaat masing-masing juga, karena bukan hanya antusias ikut yang rame-rame saja. Gitu. Lalu bukan hanya kata-kata atau tindakan, apalagi tampilan luar.
menjadi pengikut Yesus itu bukan hanya soal bicara tentang Yesus setiap saat, ngomong Yesus begini, Yesus begitu, God bless you, Jesus bless you, God love you, dan lain-lain, itu cuma jadi lip service saja, atau hanya tindakan, tapi tanpa kasih. Wah, saya rajin ke gereja, pelayanan musik di gereja, pelayanan pemuda, jadi guru sekolah minggu, dan lain-lain. Tapi tanpa kasih. Kita melakukan itu supaya dilihat orang, supaya orang merasa, wah dia pelayanannya luar biasa, dia orangnya patut diteladani. Sayang sekali orang yang mau meneladani orang seperti itu. Karena itu menjadi tampilan luar saja, supaya dilihat oleh orang lain. Nah, yang lebih utama menjadi pengikut Yesus adalah bersedia menyangkal diri dan memikul salib. Nah, menyangkal diri dan memikul salib, ini poin yang penting, karena kebanyakan pemuda, entah saya nggak tahu teman-teman bagaimana, merasa bahwa saya nggak mau diganggu dulu kesenangan saya. Padahal yang namanya memikul salib, penderitaan, itu adalah bagian dari kehidupan kita. Kita sering atau pengennya senang, pengennya kaya, pengennya nggak pernah sakit. Saya mau mengikuti Yesus, tapi saya nggak mau menyangkal diri, saya nggak mau memikul salib. Nah, makanya ada banyak gereja yang menawarkan hal-hal seperti itu. Banyak gereja yang menawarkan mengikuti Yesus itu jauh dari sakit, jauh dari kemiskinan, jauh dari semua masalah hidup kita. Percayalah kepada Yesus, maka Dia akan menghilangkan semua masalah hidupmu, segala penderitaan. Dan ini menarik bagi banyak orang. Orang senang dengar sesuatu yang menghibur. Makanya gereja-gereja yang menawarkan hal-hal seperti itu laku. Beda dengan GKI yang ngomongin penderitaan, ngomongin menyangkal diri, memikul salib, ngapain sih? Apalagi pada masa pandemi ini kan, wah gampang kita nyari-nyari aja khotbah-khotbah, renungan-renungan dari yang lain yang menjadi opium bagi kita. Opium itu seperti obat bius yang membuat kita selalu merasa tenang, santai. Itulah mengapa Karl Marx bilang bahwa agama adalah candu. Karena agama hanya menawarkan ketenangan, ketentraman, kebahagiaan. Tapi kekristenan justru tidak seperti itu. Kristenan yang sejati mengikuti Yesus berarti mau menyangkal diri, memikul salib. Bukan menjadi candu, bukan menjadi sesuatu yang hanya senang-senangnya aja, enak-enaknya saja. Karena itu, ya bagi teman-teman yang merasa bahwa GKI terlalu banyak ngomongin soal memikul salib dan menyangkal diri, nggak pernah ngomongin soal berkat Tuhan yang melimpah dan lain-lain, ya mungkin kita perlu memeriksa diri lagi. Ini salah GKI-nya atau salah kita memahami menjadi pengikutnya. Gitu. Lalu mengikut Yesus berarti menjadi murid. Seorang murid adalah orang yang meneladani dan meniru gurunya. Yesus adalah guru kita, yang kita teladani, yang kita tiru. Apa yang Yesus lakukan itu yang kita teladani. Nah, kembali lagi soal antusiasme tadi. Orang sering merasa senang ikut kegiatan, antusias ikut PD, ikut camp-camp dan lain-lain. Tapi tidak meneladani Yesus dalam banyak hal lain. Apa sih yang Yesus lakukan? Apa sih yang harus diteladani dari Yesus? Yesus bilang, Yesus menyatakan dan melakukan juga apa yang dia katakan itu bahwa aku datang untuk memberitakan pembebasan bagi orang-orang yang miskin, pembebasan bagi orang yang terpenjara, memberi makan kepada yang lapar. Nah, itu sebenarnya karya Yesus di tengah dunia. Jadi ketika kita bicara meneladani dan meniru Yesus, bukan hanya soal ibadah, bukan hanya soal persekutuan, bukan hanya soal rajin ikut camp, tapi juga kehidupan kita berdampak secara sosial bagi orang lain. Nah, itu yang perlu menjadi refleksi kita, terutama pada masa pandemi ini juga. Apakah kita sudah terlibat dalam karya-karya gereja untuk peduli pada orang-orang yang terdampak pandemi COVID ini,
Nah, itu salah satu cara kita untuk merefleksikan bagaimana kita mengikut Yesus, meneladani dan meniru Dia. Karena mengikut itu kita berjalan di belakangnya. Apa yang Dia lakukan, yaitu yang kita lakukan. Ketika Yesus peduli dan melawan ketidakadilan, orang yang mengikuti Yesus juga harus berani untuk melawan ketidakadilan. Ketika Yesus bicara soal kejujuran, dia mengkritisi pemerintah karena ketidakadilan dan ketidakjujuran, maka sebagai pengikut Yesus kita juga perlu kritis untuk membela keadilan dan kejujuran. Nah, ini buku yang kita bedah tadi. Saya mau kasih sebuah rekomendasi buku yang lain lagi. Nah, ini buku yang ditulis oleh Dietrich Bonhoeffer, Mengikuti Yesus. Ini terjemahan bahasa Indonesianya dari bahasa Inggrisnya Cost of Discipleship, jadi harga dari pemuridan. Jadi mengikuti Yesus itu adalah menjadi murid. Nah, menjadi murid itu mengikuti Yesus dengan menerima anugerah. Dan anugerah itu bukan anugerah yang murahan. Karena anugerah murahan adalah anugerah tanpa ketaatan seorang murid, anugerah tanpa salib, anugerah tanpa Yesus yang berinkarnasi. Tapi anugerah itu mahal karena menuntut pengorbanan diri dan hidup kita, namun ia memberikan hidup yang sejati. Nah, Bonhoeffer ini adalah seorang tokoh, seorang pendeta pada masa pemerintahan Adolf Hitler dan partai Nazinya, di mana orang-orang Jerman yang merasa dirinya ras murni itu menghabisi atau membantai orang-orang Yahudi dan mereka yang tidak murni, orang Polandia dan lain-lain. Nah, di situ gereja menjadi alat pemerintah. Gereja tidak kritis terhadap pemerintah, tapi menjadi alat pemerintah. Disitulah Bonhoeffer dan rekan-rekannya, ada Thomas Niemöller, ada Karl Barth, yang juga mengkritisi pemerintah dan juga mengkritisi gereja. Gereja yang disebut gereja negara, karena bagi Bonhoeffer, gereja hanya cari aman. Gereja tidak berani kritis terhadap pemerintah, gereja tidak berani menyuarakan keadilan karena takut, gereja tidak berdampak, adalah gereja-gereja yang menerima anugerah tapi tanpa salib, tanpa penderitaan, tanpa ketaatan murid. Itu adalah gereja tanpa Yesus. Karena itu dia membentuk sebuah gereja, dia mengumpulkan gereja-gereja yang mau kritis dan menyebut diri sebagai gereja yang mengaku. Karena memahami bahwa anugerah itu mahal, harus ada pengorbanan hidup, harus ada pengorbanan diri. Karena pengorbanan itulah, di dalam anugerah itulah kita menerima kehidupan yang sejati. Nah, ini buku yang lama, buku yang klasik, tapi perlu kita baca juga. Ini menjadi sebuah mungkin pelengkap ketika kita mau berkomitmen untuk mengikuti Yesus. Oke, sekian dari saya. Wah, lewat 5 menit. Terima kasih. Silakan saya kembalikan kepada Pak Abel.